Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo grade 8, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga kita pada hari ini. Nah, dan seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah pastikan semuanya sudah siap dengan catatannya, dengan buku catatannya, alat tulisnya, dan juga silakan hadirkan hati dan pikiran kalian. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Ya, Ustazah doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan siap menjalankan pembelajaran hari ini. Saleh-saleha, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru ya, materi baru. Nah, pekan lalu kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Masih tentang sistem organ, yaitu sistem peredaran darah manusia. Ya, kalau ngomongin sistem peredaran darah, apa sih yang ada di pikiran kalian? Nah, pasti ya kalian akan menyebutkan jantung, kemudian ada juga yang menyebutkan darah gitu ya, atau pembuluh darah. Nah, ya semuanya betul ya. Oke, sistem peredaran darah manusia ini masih sangat berkaitan dengan materi sistem pernafasan manusia. Kenapa? Nah, kalau kemarin kita sudah mengetahui komponen yang mana komponen ini sangat penting dan dibutuhkan oleh semua sistem organ dalam tubuh kita, yaitu oksigen. Dan oksigen didapatkan melalui proses pernafasan. Nah, sekarang oksigennya mau kita sebarkan ke seluruh tubuh kalian. Nah, bagaimana penyebarannya? Nah, ini melibatkan sistem peredaran darah. Jadi, mekanismenya itu masih berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia. Oke. Ya, ada apa saja di materi sistem peredaran darah? Silahkan dilihat dulu untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai komponen darah dan golongan darahnya sekaligus ya. Jadi sebelum kita ngomongin tentang organnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih komponen apa sih yang sangat dibutuhkan dalam sistem peredaran darah ini dan yang akan disebarkan tentunya ke dalam tubuh kita, yaitu darah ya. Maka kalian harus mengidentifikasi dulu nanti komponen darah dan juga golongan-golongan darahnya ya. Kemudian selanjutnya menjelaskan mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah ya. Jadi nanti organnya ada jantung, ada pembuluh darah, atau kita sebutnya dengan kardiovaskuler ya. Kardio itu diambil dari kata jantung dan vaskuler itu adalah pembuluh darah. Dan tentunya beserta dengan fungsinya ya. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis peredaran darah manusia ya. Nah, jadi manusia itu punya dua macam peredaran darah. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil ya. Dan nanti peredaran darah manusia itu sifatnya tertutup. Nah, apa itu tertutup? Nah, nanti kita akan membahas ini. Dan yang keempat adalah menyebutkan berbagai penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah ya. Oke, untuk hari ini kita akan fokus membahas mengenai darah dulu, dan nanti kita akan membahas mengenai golongan darah ya. Oke, saya harap semuanya sudah siap. Yuk. Komponen darah. Nah, komponen darah ini, jadi darah itu mungkin kalian hanya tahu warnanya merah, terus dia sifatnya cair. Nah, ternyata enggak sesimpel itu ya. Jadi komponen darah itu dia punya komposisi ya. Nah, jadi komponen darah ini kita ibaratkan seperti larutan. Nah, larutan itu kan ada zat pelarut dan yang dilarutkannya. Nah, sama darah pun seperti itu. Ya. Nah, kalau dilihat secara fisik, darah itu dia sifatnya cair. Kenapa? Karena dia mengandung 50% plasma darah. Jadi plasma itu artinya cairan ya. Jadi cair. Nah, maka komponennya saja 50% itu adalah plasma darah. Jadi otomatis sifatnya cair gitu ya. Dan kemudian selain plasma darah itu ada juga sel-sel darah. Nah, dimulai dari plasma darah dulu ya. Apa sih fungsinya? Jadi plasma darah itu nanti ada fungsi khusus ya. Nah, ini Ustazah jelaskan dulu fungsi umumnya. Intinya plasma darah itu memiliki fungsi sebagai transportasi sari-sari makanan. Jadi makanan yang kalian konsumsi masuk ke dalam tubuh kalian itu disebarkan melalui plasma darah. Dan juga dia ini punya tugas untuk menyebarkan karbon dioksida ya.
Nah, kalau oksigen nanti kaitannya dengan sel darah ya, tapi spesifik sel darah itu jenisnya ada banyak ya. Nah, jadi memiliki fungsi sel darah ini memiliki fungsi sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Kayak kita mulai dari plasma darah dulu yang pertama ya. Nah, tadi fungsinya adalah fungsi umumnya adalah sebagai transportasi sari-sari makanan dan karbon dioksida. Kalau dilihat dari fungsi secara umum, maka otomatis ya kita akan tahu bahwa di plasma darah itu ada komponen-komponen makanan. Nah, ya, dan ada komponen-komponen pernafasan. Nah, kenapa? Karena ada karbon dioksida. Nah ya, kita akan lihat secara detailnya. Oke, plasma darah itu dia memiliki 90% kandungan air, jadi sifatnya sangat cair. Jadi 10% itu adalah 3 komponen unsur ini. Nah, apa saja unsurnya? Ya, terdiri dari yang pertama ada unsur makanan ya, karena tadi fungsinya untuk menyebarkan sari-sari makanan. Ada makanan, nah di antaranya ada asam amino. Asam amino itu bentuk terkecil dari protein ya. Kemudian ada lemak, kemudian ada beberapa mineral seperti kalsium dan juga fosfor ya. Nah, kemudian plasma darah juga mengandung beberapa jenis protein tertentu. Ya. Proteinnya ada albumin, globulin dan fibrinogen ya. Nah, kemudian selain itu yang 10% tadi ya, selain makanan dan protein, di plasma darah itu juga mengandung unsur pernafasan. Di antaranya adalah uap air atau H2O ya, dan juga karbon dioksida ya atau CO2. Nah, sekarang Ustazah akan fokus dengan protein apa saja yang terkandung di dalam plasma darah. Nah, proteinnya yang pertama itu ada tadi ya, ada albumin, globulin dan fibrinogen. Nah, albumin ini fungsinya adalah untuk mempertahankan keseimbangan tekanan osmotik di dalam darah. Oke. Plasma darah ini kan sifatnya cair dan juga dia menyebar dan berada di dalam seluruh tubuh kita. Nah, jadi harus dijaga keseimbangan antara pelarut dan juga larutannya. Gitu ya. Nah, Ustazah, apa yang terjadi apabila albumin kita jumlahnya tidak sesuai dengan takarannya? Nah, otomatis mungkin darahnya akan lebih kental atau darahnya mungkin akan lebih encer. Nah, jadi fungsi albumin itu adalah tadi mempertahankan tekanan osmotik, jadi pelarut dan juga larutan itu jumlahnya harus seimbang. Nah, kemudian ada globulin. Nah, globulin ini fungsinya adalah nanti dia bekerja sama dengan sel darah putih. Fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh ya. Jadi fungsinya khusus untuk antibodi. Nah, kemudian ada fibrinogen. Nah, fibrinogen ini nanti bekerja sama dengan keping darah atau trombosit, yang mana fungsinya ini adalah untuk proses pembekuan darah ya. Oke. Nah, itu tadi plasma darah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sel darah ya. Jadi tadi kita review lagi, kalau di plasma darah tadi ada komponen makanan ya, kemudian ada macam-macam protein juga, ada unsur-unsur makanan, kemudian ada unsur-unsur pernafasan. Nah, kalau sel darah itu tidak dilihat dari komposisinya, tapi dilihat dari jenisnya. Dan sel darah itu dibagi menjadi 3 macam. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, nah macam-macam dulu kita sebutkan. Oke, selanjutnya macam-macamnya akan Ustazah sebutkan. Apa saja sih sel darah itu ya? Yang pertama, nah kalian sudah belajar ini di SD ya, ada eritrosit. Nah, eritrosit ini adalah bahasa lain dari sel darah merah ya. Nah, silakan diingat-ingat ya, eritrosit ini adalah sel darah merah. Kemudian ada leukosit. Nah, leukosit ini adalah sel darah putih. Dan yang ketiga itu ada trombosit atau keping darah. Nah, di keping darah nanti dia punya fungsi khusus, ya, fungsi khususnya yaitu adalah pembekuan darah. Jadi kita akan belajar bagaimana mekanisme pembekuan darah di dalam tubuh kita, ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan ke eritrosit ya. Kita langsung masuk ke eritrosit. Nah, eritrosit ini tadi ya dikenal dengan sel darah merah. Nih bisa dilihat gambarnya di sini ya. Jadi bentuknya itu bulat-bulat. Nah, seperti apa ini ya? Seperti kepingan gitu ya. Nah, kita akan lihat lebih
detail bagaimana eritrosit itu. Nah, eritrosit itu punya fungsi. Nah, fungsinya adalah yang pertama, nah, ini berkaitan dengan sistem peredaran darah ya. Masih ingat kemarin kita membahas mengenai respirasi internal dan respirasi eksternal. Di situ ada proses penyebaran oksigen di dalam pembuluh darah, dan ketika oksigen mau disebarkan itu harus diikat dulu oleh salah satu komponen darah yang disebut dengan hemoglobin. Ya, masih ingat ya? Nah, jadi hemoglobin ini fungsinya adalah mengikat oksigen dan mengedarkannya. Jadi sebagai tadi transportasi, ya ini makanya gambarnya truk gitu ya, ceritanya transportasi oksigen. Dan hemoglobin ini adalah contoh dari bagian dari eritrosit ya. Nah, di dalam hemoglobin itu mengandung zat besi. Jadi oleh karena itu kenapa kita membutuhkan banyak zat besi ya, karena tadi untuk mengoptimalkan kerja dari hemoglobin sendiri. Nah, hemoglobin ini masih ingat ya disingkatnya Hb. Jadi kalau misalnya kalian cek darah kemudian nanti di dokter membahas-bahas tentang Hb, nah itu berarti membahas mengenai hemoglobin ya. Nah, kemudian selain itu juga eritrosit ini punya fungsi sebagai sistem buffer. Nah, buffer ya, bukan baper. Nah, buffer itu apa sih? Buffer itu tugasnya adalah mempertahankan derajat keasaman dari sel darah kita. Ya, jadi darah itu dia punya derajat keasaman tertentu. Jadi nggak boleh terlalu asam ataupun nggak boleh terlalu basa ya. Nah, kalau misalnya tadi plasma darah punya tugas untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik. Nah, kalau eritrosit untuk mempertahankan keseimbangan pH ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari eritrosit. Nah, ciri-ciri dari eritrosit ini dia bentuknya ya tadi seperti kepingan, bulat. Nah, bulat, dan bulatnya itu bulat bikonkav. Apa itu bikonkav? Bikonkav itu jadi dia punya lekukan di tengah strukturnya di sini. Jadi ada sedikit gepeng gitu ya, bahasa lainnya. Ada sedikit gepeng di bagian tengahnya, ini disebut bulat bikonkav ya. Kemudian eritrosit ini tidak memiliki inti. Jadi tidak berinti. Ya. Nah, perlu kalian ketahui jumlah eritrosit ini di dalam tubuh kalian setiap per milimeter kubik darah kalian itu mengandung 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta eritrosit ya. Jadi dan terbanyak di antara sel darah lain. Makanya kenapa darah kalian itu warnanya merah, nggak warna putih ataupun warna tadi ya keping darah gitu, tapi dia warnanya merah. Karena tadi mengandung karena tadi darah itu lebih banyak sel darah merahnya ya. Nah, kemudian di eritrosit tadi ada bagian yang disebut dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini apabila dipisahkan dari sel darah merah, nanti akan membentuk sesuatu yang berwarna kuning, membentuk cairan berwarna kuning. Nah, cairan ini kita sebut dengan serum, ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai leukosit ya. Oke, jenis sel darah lain selain eritrosit tadi ada leukosit. Leukosit ini bahasa lain dari sel darah putih ya. Bisa dilihat di sini gambarnya. Oke. Kita lihat bagaimana sih fungsi dari leukosit itu. Nah, fungsinya hanya satu. Nah, ini fungsi umum. Jadi segala hal yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh ini adalah kerjaannya leukosit. Ya, jadi mulai dari nanti ada inflamasi gitu ya, bagaimana reaksi alergi dalam tubuh kita, itu semuanya fungsi dari leukosit. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari leukosit adalah bentuknya dia tidak beraturan. Nah, kemudian leukosit ini dia bisa bergerak. Nah, bergeraknya itu seperti amuba. Kalian tahu amuba ya? Nah, amuba ini dia bergerak dengan menggunakan kaki semu. Nah, begitupun juga dengan leukosit. Nanti kita lihat strukturnya seperti apa sampai dia bisa bergerak ya. Nah, perbedaan dan ciri khas dari leukosit ini dibandingkan dengan sel darah yang lain adalah dia memiliki inti ya. Jadi kalau sel darah merah dan keping darah itu nggak punya inti. Hanya leukosit yang memiliki inti. Dan leukosit ini terdiri dari beberapa jenis. Nah, kita akan membahas macam-macam dari sel darah putih atau jenis-jenis dari sel darah putih ya. Di sini ada 5 macam sel darah putih. Ustazah singkatnya dengan benmoli ya.
Oke, kita lihat apa sih kepanjangan dari Benmoli ini. Yang pertama adalah basofil. Nah, bisa dilihat bentuknya ya. Jadi dia nggak beraturan. Nah, basofil ini dia punya fungsi sebagai anti-inflamasi. Inflamasi ini adalah peradangan. Jadi kalau misalnya kalian luka, kemudian luka kalian radang, itu adalah hasil kerjaannya basofil gitu. Ustazah, kenapa harus dibikin radang? Nah, untuk menandakan bahwa sel darah putih kalian itu bekerja gitu ya. Nah, kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini punya fungsi terhadap reaksi alergi. Jadi kalau misalnya kalian alergi terhadap suatu makanan ataupun suatu zat tertentu, nah eosinofil ini akan bekerja kemudian nanti menghasilkan reaksi alergi tersebut. Ya, sebagai tanda bahwa tubuh kalian ini menolak gitu ya. Dan yang ketiga itu ada neutrofil atau neutrofil. Neutrofil ini punya fungsi sebagai sel fagosit ya. Waktu kelas 7 pernah bahas mengenai fagosit. Fagosit ini adalah sel pemakan. Jadi dia akan memakan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kalian. Ya. Nah, khusus untuk bakteri. Nah, kalau diperhatikan, coba dilihat di sini baik basofil, eosinofil dan neutrofil, itu dia punya granula-granula di dalam selnya ya. Nah, ini ya yang bulat-bulat ini. Nah, ini kita sebut dengan granula. Nah, berbeda dengan monosit dan limfosit. Nah, kita lihat ya, monosit dulu. Nah, monosit ini fungsinya hampir sama seperti neutrofil, tapi kalau neutrofil tadi fagositnya fagosit bakteri. Kalau monosit itu fagositnya adalah sel-sel yang sudah tua, baik itu sel darah ataupun sel yang lainnya. Ya, oke. Kemudian bisa dilihat di sini strukturnya dia nggak punya granula, berbeda dengan tadi ya basofil, eosinofil dan neutrofil. Monosit itu dia bersih, jadi nggak ada granula ya. Nah, kemudian ada limfosit. Nah, yang terakhir ada limfosit. Ini sering didengar ya kalau limfosit. Nah, limfosit ini fungsinya sebagai antiseptik ya. Jadi ketika kalian terluka atau misalnya ada zat yang masuk ke dalam tubuh kalian, itu akan diproteksi oleh limfosit terlebih dahulu, barulah nanti bekerja sama dengan sel darah putih yang lain. Ya oke, kalau dilihat perbedaannya ya tadi, kalau basofil, eosinofil dan neutrofil itu bergranula, sedangkan monosit dan limfosit itu tidak bergranula. Ya, oke, itu sel darah putih. Dan ada tambahan, sel darah putih itu dia punya usia, jadi usianya 12 sampai 13 hari. Jadi nanti dia akan berkembang biak kembali gitu ya. 12 sampai 13 hari dia akan mati, kemudian nanti akan dihasilkan sel darah putih yang baru. Jumlahnya berbeda dengan sel darah merah yang tadi 5 sampai 6 juta, kalau sel darah putih itu hanya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah kalian ya. Dan biasanya, nah ciri khas dari sel darah putih itu kalau misalnya kalian sedang terluka atau misalnya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kalian ya, atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kalian, nah dia akan meningkat jumlahnya, jadi akan bertambah gitu ya, baik basofilnya, eosinofilnya, neutrofilnya, pokoknya tergantung dengan kondisi tubuh kalian gitu. Dan perlu diketahui sel darah putih, sel darah merah itu dihasilkan di sumsum tulang belakang kalian. Makanya kenapa kalau misalnya orang yang punya kelainan pada sel darah biasanya transfusi darah. Nah, kalau sampai nggak bisa transfusi darah, baru nanti cangkok sumsum tulang belakang ya. Karena disitulah dihasilkan sel darah merah maupun sel darah putih. Nah, kalau sel darah putih selain di sumsum tulang belakang juga dihasilkan melalui kelenjar limfa. Kelenjar limfa itu yang ada di bawah mulut kalian, kemudian ada di ketiak kalian. Nah, itu ada kelenjar ya. Nah, kelenjarnya disebut kelenjar limfa ataupun kelenjar getah bening, ya. Nah, itu sel darah putih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai trombosit. Trombosit ini adalah bahasa lain dari keping darah ya. Kenapa sebut keping darah? Karena bentuknya seperti kepingan, tapi berbeda dengan sel darah merah ya. Nah, jangan berpikir keping darahnya yang ini, bukan ya. Keping darahnya yang ini nih, yang warnanya ungu. Dia strukturnya lebih kecil daripada sel darah merah ya. Ini sel darah merah ya. Gitu. Oke, kita lihat trombosit. Nah, trombosit itu punya fungsi tadi sudah dijelaskan ya, berperan dalam proses pembekuan darah. Ya. Kemudian ciri-cirinya bentuknya tidak beraturan ya, sama tidak beraturan. Ini sudah agak sulit mendapatkan gambar trombosit karena memang strukturnya sangat kecil, jadi jarang ada yang meneliti gitu ya, berbeda dengan sel darah merah dan juga sel darah putih. Nah, kemudian tentunya tidak berinti, karena sel darah yang berinti itu hanya sel darah putih saja
ya. Nah, kalau trombosit itu biasanya jumlahnya 250.000 per milimeter kubik darah kalian, ya. Dan usianya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sel darah putih. Kalau sel darah putih tadi 12 sampai 13 hari ya. Kalau trombosit ini hanya 7 sampai 9 hari. Jadi mereka akan meregenerasi dirinya sendiri ketika sudah mencapai 7 ataupun 9 hari gitu. Ya. Nah, kalau trombosit, nah kita akan langsung saja, trombosit itu berarti berkaitan dengan pembekuan darah. Saya akan langsung menjelaskan mengenai mekanisme pembekuan darah. Ya, kayak ini harus diperhatikan karena kalau misalnya nggak dilihat alurnya mungkin kalian akan bingung. Jadi ketika luka, nah trombosit kalian itu akan otomatis pecah. Nah, pecah nih trombositnya. Nah, nanti otomatis ketika trombosit pecah itu langsung akan dikeluarkan yang namanya enzim trombokinase. Ya, sama ya, mirip-mirip nama enzimnya ya, trombosit pecah, trombokinase. Nah, atau bahasa lainnya adalah enzim tromboplastin. Nah, enzim tromboplastin ini, enzim itu kan fungsinya untuk merubah ya, mempercepat perubahan suatu zat di dalam tubuh kalian. Nah, ya, nanti akan merubah protrombin menjadi trombin. Nah, protrombin dan juga trombin selain dibantu oleh enzim trombokinase atau tromboplastin, itu harus juga dipengaruhi oleh kalsium dan juga vitamin K. Jadi kalau misalnya kalian kekurangan kalsium ataupun vitamin K, itu akan mempengaruhi proses pembekuan darah kalian. Ya. Nah, kemudian nanti trombin itu akan merubah fibrinogen. Nah, ada fibrinogen di dalam tubuh kalian, di dalam sel darah kalian. Fibrinogen ini akan dirubah oleh trombin menjadi benang-benang fibrin. Jadi membentuk jalinan-jalinan benang gitu ya. Nah, jalinan benang ini disebutnya benang-benang fibrin ya, atau fibril. Nah, kemudian barulah nanti luka kalian itu akan tertutup. Nah, selain tadi ya keping darah, fibrinogen tadi kalian ingat ya, fibrinogen itu adalah protein pada plasma darah. Nah, selain dengan plasma darah, keping darah ini juga bekerja sama dengan sel darah putih ya. Jadi nanti kalau keping darah, kalau trombosit itu hanya bertugas untuk menutup luka. Kembali lagi ketika peradangan ataupun alergi ataupun sampai nanti ketika penyembuhan gitu ya, itu kerjasamanya tetap dilakukan oleh sel darah putih gitu ya. Antiseptik itu dilakukan oleh sel darah putih gitu. Jadi kembali lagi, keping darah itu hanya berfungsi untuk pembekuan darah dan menutup luka tadi ya. Nah, seperti itu mekanisme pembekuan darah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, nah kita akan membahas mengenai golongan darah. Sebelum golongan darah, tadi Ustazah review kembali ya, kita sudah bahas tentang plasma darah dan juga sel darah. Sel darah itu tadi ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit ya. Oke, kita lanjut ke golongan darah. Nah, golongan darah ini, penggolongan darah ini banyak sekali para peneliti melakukan, tapi yang cukup diakui dan biasa digunakan di SMP itu adalah penggolongan darah dengan metode Karl-Landsteiner. Golongan darah itu ada 4 macam ya, kalian mungkin sudah tahu ya. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, gimana sih caranya kita mengetahui jenis ataupun golongan darah kita? Nah, caranya adalah dengan menggunakan salah satu jenis protein tertentu. Nama proteinnya adalah aglutinogen. Nah, aglutinogen ini adalah jenis protein yang dapat menggumpalkan atau nama prosesnya itu adalah aglutinasi, dan biasanya terdapat pada sel darah merah ya. Jadi aglutinogen ini ada pada sel darah merah dan fungsinya adalah untuk menggumpalkan sel darah kalian. Nah, kalau golongan darah A, nah jika sel darah merah seseorang tersebut mengandung aglutinogen A. Jadi ketika ditetesi aglutinogen A, nah dia akan menggumpal. Nah, berarti golongan darah kalian A. Nah, kalau golongan darah B, nah berarti tadi protein yang menggumpalkannya yaitu aglutinogen B ya. Nah, kemudian kalau AB, ketika ditetesi aglutinogen A maupun aglutinogen B, dua-duanya menggumpal. Nah, berarti otomatis golongan darah kalian adalah AB
ya. Nah, kebalikannya, kalau golongan darah O mau ditetesi aglutinogen A, mau ditetesi aglutinogen B, itu dua-duanya enggak menggumpal. Jadi kalau misalnya masih encer, nah berarti biasanya dia bergolongan darah O, ya. Golongan darah O ini dia punya ciri khas, biasanya terdapat pada orang-orang Asia. Nah, termasuk kita, ya. Kalau di Indonesia itu biasanya kebanyakan golongan darahnya adalah O gitu, ya. Nah, dilanjutkan, selanjutnya adalah masih berkaitan dengan golongan darah, yaitu transfusi darah. Kalian mungkin bisa pernah mendengar ya istilah transfusi, jadi gitu. Nah, kita perjelas lagi istilahnya. Donor itu adalah orang yang memberikan darahnya, dan resipien itu adalah orang yang menerima darahnya, ya. Nah, kemudian penggolongan darah ini sangat berguna pada transfusi darah. Jadi transfusi darah itu nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Jadi harus dilihat atau kembali lagi dengan golongan darahnya, ya. Nah, jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien, maka darah resipien ini akan menolak darah donor dengan menggumpalkan darahnya. Makanya harus sesuai. Ya, jadi kalau nggak sesuai nanti akan terjadi penggumpalan di dalam tubuh kalian. Nah, bagaimana mekanismenya? Silakan diperhatikan di sini. Nah, dari kiri ke kanan itu adalah menerima, jadi penerimaan, ya, atau resipien. Nah, kita baca satu-satu ya. Golongan darah A. Nah, ketika diberikan darah A lagi, oh ternyata tidak terjadi penggumpalan. Artinya, golongan darah A bisa menerima darah dari golongan darah A lagi. Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, sekarang yang B, jadi golongan darah A ketika diberikan golongan darah B, oh ternyata terjadi penggumpalan. Nah, ini artinya golongan darah A ini nggak cocok kalau dikasih oleh golongan darah B, gitu ya. Nah, kemudian AB. Nah, AB ketika golongan darah A itu menerima darah dari golongan darah AB, oh ternyata terjadi penggumpalan lagi. Artinya golongan darah A itu nggak bisa nerima dari golongan darah AB. Nah, kemudian ternyata terjadi. Nah, kalau misalnya O, sekarang kita lihat ya, golongan darah A ketika diberikan darah oleh golongan darah O itu tidak terjadi penggumpalan. Nah, ini menunjukkan bahwa golongan darah A ini bisa menerima darah dari golongan darah O, ya. Jadi kita bacanya dari kiri ke kanan. Nah, itu berarti bagaimana proses penerimaan itu terjadi. Nah, kalau golongan darah A dapat disimpulkan hanya bisa menerima darah dari golongan darah A dan juga golongan darah O yang warnanya hitam, ya. Kalau golongan darah B itu hanya bisa menerima darah dari golongan darah B dan juga golongan darah O. Dan apabila golongan darah AB itu bisa menerima darah dari semua jenis golongan darah. Jadi makanya kenapa golongan darah AB itu disebutnya adalah resipien universal, karena bisa menerima darah dari semua jenis golongan darah. Nah, kebalikan dari golongan darah O. Kalau golongan darah O itu hanya bisa menerima darah dari golongan darah O saja, ya. Nah, itu adalah proses resipien itu terjadi. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau proses pemberian itu terjadi, gitu ya. Nah, kita lihat dari golongan darah A. Golongan darah A itu hanya bisa memberikan darah dari golongan darah A dan juga AB. Nah, golongan darah B itu hanya bisa memberikan darah dari golongan darah B dengan golongan darah AB, bukan dari ya, kepada golongan darah B dan juga golongan darah AB. Kemudian golongan darah AB itu hanya bisa memberi pada golongan darah AB saja. Jadi kebalikan. Kalau golongan darah AB tadi bisa menerima darah dari semua jenis golongan darah, tapi hanya bisa memberi pada golongan darah AB saja, gitu ya. Nah, kalau golongan darah O itu hanya bisa menerima golongan darah dari golongan darah O, tapi bisa memberikan darah ke semua jenis golongan darah, ya. Jadi kalau misalnya resipien universal itu adalah golongan darah AB, dan kalau misalnya tadi pendonor universal itu adalah golongan darah O, ya. Nah, ini dia proses transfusi darah, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan disimak lagi berulang kali.
bagaimana sih proses tadi ya pendonoran dan pemberian darah itu. Nah contoh ini Ustazah golongan darahnya O. Ketika Ustazah kekurangan darah dan Ustazah butuh darah, otomatis Ustazah hanya bisa menerima dari golongan darah O saja. Alhamdulillahnya Ustazah dilahirkan di Asia gitu ya, di Indonesia, dan orang yang punya golongan darah O itu banyak. Nah, berbeda kasusnya kalau misalnya Ustazah mungkin lagi ada di barat gitu ya, di daerah barat. Nah, ketika Ustazah kekurangan darah, Ustazah mungkin akan sulit karena kebanyakan orang-orang sana itu golongan darahnya AB ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang yang butuh darah, baik itu golongan darah A, B, AB ataupun O, itu Ustazah bisa memberikan darah Ustazah ke semuanya gitu, ke orang tersebut gitu ya. Nah, baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materi hari ini tentang sistem peredaran darah, Ustazah cukupkan saja. Oke, mudah-mudahan bisa kalian catat dengan baik, dan kalau memang masih ada yang kurang paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan dijapri saja ustazahnya ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelisnya. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.